Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar ya? Semoga selalu sehat dan jualannya semakin lancar bersama TikTok Shop by Tokopedia. Kembali lagi dengan saya Arif dari tim Seller Education TikTok Shop by Tokopedia yang hari ini akan menjadi moderator teman-teman semua nih di webinar Seller TikTok Shop by Tokopedia. Hari ini spesial karena kita akan membahas mengenai salah satu fitur andalan dari TikTok Ads for Business dan juga TikTok Shop yaitu GMV Max teman-teman. Nanti bersama oleh Kak Mida Krisyohana dari perwakilan TikTok Ads for Business. Tapi sebelum kita kenalan dengan pembicara kita pada siang hari ini, teman-teman ingin menginformasikan bahwasanya kita akan ada satu kali lagi webinar besok. Kita akan membahas mengenai gimana caranya tahu produk mana yang akan laris manis setelah Lebaran 2025. Nah, kita tutup series webinar di bulan Maret ini dengan dua topik yang menarik. Hari ini akan kita mulai dengan JLV Max, tapi teman-teman ingin mengingatkan, jangan lupa untuk pertanyaannya diajukan di menu Q&A ya, jangan di menu chat biar tidak tertimbun gitu ya pertanyaannya. Terus untuk interaksi boleh di kolom chat ya. Nanti akan ada kuis di sela-sela sesi dan juga nanti akan ada survei juga. Nah, yuk kita kenalan dulu dengan Kak Mida Krisyohana. Kak, ini aku enaknya manggil Kak Mida, Kak Kris. Oke, Oke, suaranya masih di mute ya. Apa aku ini aku apa udah suara aku kedengeran. ya? Oh, Udah. sebentar. Oke, oke. Oke, sip. Nah, Kak Mida atau Kak Kris nih Kak berarti? Chris aja kali ya. Lebih Ya, Kak seru Kris sih. ya. Iya, Oke, teman-teman, dengan Kak Kris siang hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang GMP Max, betul ya Kak Kris ya? betul banget. Oke, siap. Kalau kayak Suaraku gitu, kedengeran kan ya? sepertinya Sorry, suaraku suaranya jelas kan? aman-aman, Oke. aman-aman. Oke, ini sepertinya teman-teman sudah sangat siap ya untuk mengikuti sesi. Boleh langsung kita mulai aja sesinya, Kak Kris. Silakan untuk take over share screen-nya. Oke, thank you Kak Arif. Sekali lagi selamat siang teman-teman. Thank you banget udah join sesi siang kita hari ini ya. Untuk hari ini sesuai dengan judulnya, untuk webinar kali ini kita akan membahas kupas tuntas gitu ya tentang GMV Max. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah mulai pakai GMV Max atau mungkin masih ada yang masih di TTM. Mungkin yang hadir di sini juga ekspektasinya bedanya apa ya TTM sama GMV Max. Nah, hari ini kita bakal bahas bareng-bareng ya. Sesuai yang dibilang tadi sama Kak Arif, kalau teman-teman punya Q&A, boleh langsung masukin pertanyaan kalian di ada drop Q&A tersendiri ya teman-teman ya. Jadi jangan di bagian komennya. Oke, ini aku mulai start ya. Wait. Oke. Oke, untuk recap lagi ya, ini kita akan membahas mengenai GMV Max. Khususnya GMV Max itu mengenai TikTok Ads ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya GMV Max itu sebenarnya apa sih? GMV Max itu pada dasarnya adalah fitur lain dari TikTok Ads itu sendiri ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kenalnya baru TikTok Ads Manager, tapi kali ini kita juga akan ngebahas mengenai si GMV Max ini yang letaknya ada di Seller Center. Tapi sebelum sampai situ, aku mungkin kasih tahu dulu kali ya, secara holistik sebenarnya bagian di digital marketing itu ada apa aja sih sebelum akhirnya kita bisa optimize atau mengoptimalkan GMV Max kita sendiri gitu. Oke, di sini di slide pertama aku pengen ngejelasin tentang pendekatan full funnel. Mungkin teman-teman yang join di sini udah sangat amat familiar ya tentang yang namanya full funnel approach atau pendekatan full funnel. Di mana pendekatan full funnel ini itu mencakup ke beberapa funnel. Namun juga funnel ya teman-teman, berarti dia ada kayak corong bahasa Indonesianya. Nah, di funnel marketing ini kita sebenarnya kenal terbagi menjadi dua segmentasi nih. Pertama adalah funnel yang ngebagi untuk reach audience dari segi hati dan pikiran mereka. Dan yang kedua untuk reach tindakan dari audiensnya itu sendiri. Di mana segmentasi ini dibagi lagi nih teman-teman berdasarkan dengan funnelnya itu sendiri.
Untuk funnel paling atas yaitu awareness atau kita lebih taunya tentang branding gitu ya. Nah, di sini tujuan paling atasnya itu adalah untuk ngasih tahu nih ke customer kita, ke customer brand-brand kita. Sebenarnya brand kita ini tuh jualan apa sih? USP dari produk kita apa sih? Terus kenapa sih dari sekian banyak brand-brand, kenapa harus brand kalian yang dipilih? Nah, itu fungsi dari funnel awareness ini. Sampai awareness-nya sudah tercukupi, baru kita masuk ke bagian yang namanya pertimbangan, atau mungkin lebih dikenal dengan namanya consideration. Nah, kita sebagai customer, setelah kita tahu sebuah brand, pasti kita masuk nih teman-teman ke dalam satu sesi mempertimbangkan. Oke, aku udah tahu nih kalau brand A USP-nya ABCDE, brand B USP-nya EFGHI misalnya gitu ya. Terus pertimbangan selanjutnya kenapa ya harus beli brand ini gitu. Sebelum akhirnya nanti customer teman-teman itu masuk ke bagian funnel konversi hingga akhirnya nanti masuk ke loyalitas. Di sini aku yakin banget 90% dari teman-teman yang seller di sini pasti nge-pushnya hanya di bagian konversi ya teman-teman ya. Sebenarnya itu nggak salah karena ya namanya juga bisnis ya, siapa sih yang nggak butuh yang namanya konversi. Cuman yang di sini yang mau aku bilang, yang mau ketegasin adalah ketika teman-teman hanya fokus ke dalam konversi, yang terjadi nanti brand kalian itu ada yang namanya audience fatigue gitu ya teman-teman ya. Di mana kondisi tersebut digambarkan dengan kok kita udah spend ads banyak banget tapi kok konversinya nggak naik-naik ya gitu. Nah itu yang dinamakan audience fatigue. Jadi kondisi ketika brand kalian atau funnel audience kalian tuh udah mentok di bagian konversi doang. Karena kalian tidak menjalankan yang namanya awareness funnel atau di bagian pertimbangan atau consideration levelnya gitu. Jadi untuk menjangkau atau tercapai gitu ya brand bisnis kita dari segi sustainability itu kita harus mengaktifasi semua funnel yang ada di sini yaitu diawali dengan awareness, pertimbangan, konversi dan hingga akhirnya nanti masuk ke dalam level loyalitas atau repeat order gitu ya. Nah, di sini teman-teman gak usah khawatir. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, duh, terus pakai funnel apa aja nih? Pakai channel apa aja nih untuk menjangkau semua funnel? Tenang aja, semua TikTok ada solusinya ya. Di sini untuk reach ke masing-masing funnel audience, kita tuh ada beberapa fitur yang bisa teman-teman coba atau mungkin udah pernah coba gitu ya. Di sini aku akan refresh kembali. Di mana di bagian kesadaran atau awareness hingga di bagian pertimbangan itu kita ada yang namanya invite ads dan juga product shopping ads. Invite ads ini lebih kepada formatnya ya. Tapi kalau kalian buka ads manager itu objektifnya ada yang namanya reach and frequency, ada yang namanya reach, ada yang namanya traffic dan ada yang namanya interaksi komunitas atau community interaction. Nah, masing-masing dari objektif ini tujuannya tidak mendatangkan penjualan ya teman-teman, tapi lebih kepada ngebangun kalian punya branding, ngebangun kalian punya sosial media TikToknya itu sendiri. Soal maksudnya ngebangun TikTok accountnya kalian itu sendiri. Di mana end goalnya adalah untuk kalian punya audiens yang settle nih, kalian punya scope audiens yang memang oke buat nanti kalian targetkan buat ke objektif selanjutnya yaitu konversi gitu. Nah, di sini selain invite ads yang berupa reach and frekuensi, reach, traffic, interaksi komunitas, kita juga ada yang namanya product shopping ads. Kenapa product shopping ads ini masuk ke dalam fase kesadaran dan pertimbangan? Sebenarnya PSA ini masuknya ke dalam level consideration ya teman-teman ya. Karena kalau kalian aware kan PSA itu letaknya ada di shop tab ya, di mana ketika orang udah masuk ke shop tab, itu level mereka konsiderasi untuk langsung membeli produk kalian itu tuh udah lebih tinggi dibandingkan customer kalian yang masuk dari FYP. That's why PSA ini memang oke untuk di level si pertimbangan atau consideration gitu. Nah, nanti ketika audience dari platform ini atau audience dari brand teman-teman udah cukup settle gitu ya, udah cukup oke, itulah tujuannya buat kita nge-push lebih gede di bagian konversi. Di TikTok sendiri, untuk mencapai objektif konversi yang maksimal, kita sediain fitur baru nih yang namanya GMV Max. Di mana GMV Max ini sebenarnya udah bisa di setup di Ads Manager, cuman masih main setupnya tuh ada di Seller Center.
Nah, JMV Max ini sendiri juga terbagi menjadi dua channel nih teman-teman. Ada yang namanya Live JMV Max dan yang kedua ada yang namanya Product JMV Max. Mungkin teman-teman bingung ya. Aduh, kok di JMV Max nggak ada videonya? Tenang teman-teman. Produk GMV Max ini itu udah cover kalian punya aset yaitu video. Jadi produk GMV Max ini udah include atau cover produk teman-teman dan juga video kreatif yang udah teman-teman punya di bagian ads, sorry, yang di bagian TikTok account-nya teman-teman gitu. Jadi ini ya teman-teman ya untuk solusi full funnel yang ada di TikTok. Kalau untuk di bagian kesadaran dan pertimbangan, teman-teman bisa mengutilisasi objektif pertama traffic, kedua adalah reach and frekuensi, ketiga reach, video views, dan juga komunitas, interaksi komunitas. Kalau untuk pertimbangannya bisa pakai PSA, dan untuk konversinya teman-teman bisa pakai GMV Max yang sudah include live GMV Max dan juga product GMV Max. Oke, kita lanjut lagi. Terus, oke, ini kita lebih kepada nge-breakdown kali ya, teman-teman. Sebenarnya apa sih perbedaannya gitu ya? Dan kenapa sih kita memang harus menggunakan GMV Max ini sendiri? Pertama, GMV Max itu dia sistemnya mengutilisasi atau meraih yang namanya ROI atau Return on Investment. Di mana kalau Ads Manager itu sendiri, dia hanya fokus kepada Return on Ad Spend. Seperti itu. Nah, di sini ketika teman-teman pakai GMV Max itu udah one setup away. Jadi kayak tinggal klik-klik-klik sistemnya itu dia akan automatically akan mencari video-video yang memang sudah winning secara organik ataupun yang udah pernah winning sebelumnya untuk akhirnya di-push kembali oleh sistem. Sehingga kalau misalkan teman-teman udah pernah jalan GMV Max pasti kaget nih awal-awal. Wah, baru jalan GMV Max kok ROI udah gede banget ya gitu. Karena ya itu tadi, karena sistemnya ini udah didesain secara pinter buat mengutilisasi atau lebih nge-push lah ya video-video mana atau produk-produk mana yang memang sudah pernah winning sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini bedanya sama Shop Ads Custom. Kalau Shop Ads Custom kan kalian harus setup masing-masing ya. Ada product shopping ads, ada video shopping ads, dan juga ada live shopping ads-nya atau LSA. Namun, yang seperti udah aku bilang tadi ya, kalau di GMV Max ini kalian hanya setup dua aja. Pertama, produk GMV Max dan juga live GMV Max-nya. Untuk produk GMV Max ini sudah covered langsung di bagian videonya dan live GMV Max seperti LSA ya. Jadi benar-benar ngiklanin fokus untuk si live-nya aja gitu. Oke, another thing teman-teman yang bikin bedanya lagi adalah kalau teman-teman pakai yang si GMV Max itu yang tadi aku bilang ya. Jadi sistemnya udah benar-benar centralized, udah di full support sama sistemnya. Jadi nggak perlu ribet settingan ABCDE seperti TTIM. Kalau di TTIM atau Shop Ads Custom ini, kalian atau teman-teman itu masih harus setup audience, pilih-pilih kreatif, and so on gitu ya. Jadi perbedaannya letaknya di situ ya teman-teman ya. Oke, nah ini yang tadi aku udah sempat singgung sebelumnya ya. Ketika teman-teman udah pakai Shop Ads, pasti udah familiar ya setupnya itu ada di Ads Manager-nya. Nah, di sini kita tuh karena lebih spesifik untuk ngebahas si GMV Max-nya, ini aku mau kasih info. Sebentar, aku turun dulu. Oke, kalau GMV Max itu bisa di setup both di Seller Center dan juga di Ads Manager-nya. Gitu. Nah, untuk si penyetapan si GMV Max ini, itu kalau di Seller Center, kalian bisa masuk di bagian sebelah kirinya ya. Itu kalau asal di bagian iklan tokonya. Jadi kalian bisa setup di situ, langsung aja masukin pertama adalah produk yang mau teman-teman iklanin. Seperti itu. Misalkan nih, teman-teman mau ada 10 produk. Misalkan 5 produknya yang best selling dan yang 5 produknya lagi ini yang susah banget lakunya. Ini kalau dari saran aku, kita bisa pecah menjadi 2 campaign ya teman-teman ya. Untuk produk yang paling laku, kita bikin campaign spesifik. Kenapa? Tujuannya adalah karena kan ketika kita jalanin yang si best selling produk ini, kita bisa lebih nge-push berapa banyak sih ROI yang mau kita capai untuk si produk best selling
selling ini gitu. Jadi kita bisa allocate more budget, apalagi during seasonality seperti Ramadan ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa allocate dedicated budget untuk yang best selling produknya ini. Sementara untuk produk-produk yang memang dia kurang terlalu menjual atau belum terlalu laku, itu kita bisa set standarnya sendiri gitu. Jadi tujuannya adalah biar tidak mengganggu performa dari campaign yang tadi best selling produknya ini gitu ya. Nah, kalau mau pertanyaan selanjutnya lagi adalah, Kak, kalau tampilannya nanti di TikTok beda nggak ya ketika aku pakai GMV Max dan pakai Ads Manager? Tenang aja teman-teman, nggak ada bedanya. Jadi, customer kalian itu akan mendapatkan user experience yang sama ketika teman-teman setup di Ads Manager maupun di GMV Max-nya. Cuman bedanya itu yang tahu ya kita nih yang pegang dashboard ya teman-teman gitu. Bedanya yang tadi aku bilang, kalau pakai GMV Max itu udah langsung pakai si ROI level objective goals-nya. Sementara kalau di Ads Manager itu sifatnya adalah return on ad spending atau ROAS gitu ya. Kalau untuk tampilan di UX dari usernya atau UX dari customer kalian itu tidak ada beda ketika kalian setup di Ads Manager maupun di GMV Max-nya. Oke, aku lanjut. Oke, nah terus mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak, kapan ya aku pakai GMV Max, kapan aku pakai Shop Ads Custom gitu ya. Nah di sini sebenarnya kita bisa bagi ke dalam dua tipe seller nih. Untuk teman-teman yang sebenarnya scale bisnisnya seperti kita yang sekarang, yaitu masih small to medium business, atau yang masih pemula, yang masih kayak bingung-bingung nih gimana ya cara optimis iklannya biar cuan terus. Nah, itu aku saranin buat kita pakai GMV Max-nya gitu. Kenapa? Ya karena mungkin yang tadi kalau teman-teman ingat ya yang aku udah bilang dari awal, kenapa pakai GMV Max? Karena pertama, setupnya tuh gampang banget. Teman-teman gak usah pusing-pusing pilih audiensnya, teman-teman gak usah pusing-pusing pilih kreatifnya, karena semuanya itu udah otomatis dibantu oleh sistemnya. Bahkan kalau teman-teman bingung nih, budgetnya berapa ya? Itu udah ada rekomendasinya dari sistemnya gitu. Terus mungkin teman-teman bingung, kalau aku baru mulai beriklan di GMV Max, kan disuruh masukin ROI itu Kak, berapa ya ROI yang oke? Nah, itu juga nggak usah bingung. Karena ketika teman-teman udah mulai setup GMV Max-nya, itu udah langsung kelihatan tuh teman-teman, suggested ROI dan juga suggested budget dari sistemnya itu sendiri. Saran aku untuk yang teman-teman baru mau mulai, mending ikutin sistem dulu ya teman-teman ya. Aku paham banget kalau memang teman-teman punya target ROI sendiri di internalnya. Mungkin misalkan suggested ROI-nya cuma di 3 nih, terus teman-teman ternyata di internalnya ada aim atau ada goals ROI-nya 10 gitu ya. Nah, sebenarnya bukan berarti nggak possible ya buat naruh 10 di ROI-nya. Cuman karena kita baru memulai, aku lebih sarankan ikut sistem dulu. Karena sistemnya kan dia yang udah punya AI ya gitu. Jadi dia udah lebih tahu lah dibandingkan dengan kita. Jadi better kita ikutin dulu gitu. Nah, kalau pakai Shop Ads Custom itu mostly memang dia yang udah lebih em, apa ya namanya ya, ekstravagan gitu ya, yang benar-benar udah eh, expert banget lah karena harus ada optimasi audiens, optimasi bidding, kemudian optimasi kreatif, and so on gitu. Nah, sehingga aku lebih suggest buat kita pakai GMV Max terlebih dahulu gitu ya. Nah, dengan pakai GMV Max, teman-teman juga lebih terkontrol nih ketika melihat ROI-nya dan juga GMV-nya. Jadi kalian bisa lihat, mungkin bisa melakukan review on bi-weekly basis ya, per 2 minggu untuk melihat tren dari kenaikan GMV dan juga ROI-nya gitu teman-teman. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini yang tadi aku bilang. GMV Max itu, aku ulang lagi ya biar teman-teman lebih nangkep nih. GMV Max itu terbagi cuman jadi 2 nih. Karena tujuan awal GMV Max itu adalah untuk simplify atau mempermudah teman-teman ketika setup iklan. Jadi cuman ada 2 aja nih. Pertama adalah produk GMV Max dan yang kedua adalah Live GMV Max. Nah, di produk GMV Max ini meskipun namanya produk, tapi kreatif atau aset yang digunakan itu menggunakan produk atau SKU gambarnya kalian ya, SKU produknya kalian, dan juga video kreatif yang ada di TikTok account-nya kalian
Seperti itu. Nah, untuk live GMV Max, ya tentu ya teman-teman ya, namanya juga live GMV Max. Berarti yang dioptimasi adalah live performanya kalian. Kalau misalkan kalian lagi live nih saat ini juga, itu dan kalian udah setup GMV Max, itu automatically iklan live GMV Max kalian akan nyala. Seperti itu. Nah, keduanya ini sama-sama yang tadi aku udah sampaikan juga, mengoptimalkan kalian punya pencapaian dari segi ROI atau return on investment-nya. Tuh. Oke, sebentar ya. Kita kuis dulu ya berarti ya. Oke, Ya, sip. silakan. Oke, thank you Kak Kris. Wah, teman-teman ya, kita udah belajar banyak banget tadi ya. Jadi buat teman-teman yang bingung bedanya apa nih Shopee Custom sama JMP Max, harusnya udah lebih clear sekarang. Dan tadi sarannya Kak Kris, kalau teman-teman masih baru mulai, newbie gitu ya di dunia periklanan, terutama di TikTok Shop, atau mungkin teman-teman yang punya kebutuhan pengen yang lebih automate nih, atau yang lebih simplify nih experience sebagai advertiser, mungkin bisa pakai GMV Max. Nah, kita mau tes dulu nih, teman-teman ini jam-jam rawan nih, biasanya yang puasa suka udah keroncongan gitu ya Kak Kris ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba tes dulu dengan kuis ya pertama dan kedua ya teman-teman ya. Oke, sebentar nih. Mana nih kuisnya ya? Oke. Nah, ini aku kasih bocoran pertanyaannya soal digital marketing funnel tadi yang Kak Kris sempat sebutin di awal ya. Kita luncurkan pertanyaannya teman-teman. Mana yang merupakan urutan pendekatan full funnel yang tepat ya? Ini teman-teman yang mungkin lulusan marketing atau mungkin fokusnya di bidang marketing harusnya familiar banget nih ya. Ini bahasa apa lainnya tuh AIDA teman-teman singkatannya. AIDA ya. Itu bahasa Inggrisnya tuh. Ayo. A. Awareness, konversi, pertimbangan, loyalitas. B. Awareness, pertimbangan, konversi, loyalitas. Atau C. Loyalitas, pertimbangan, konversi, awareness. Waduh, cuma dibolak-balik, bolak-balik ya teman-teman ya. Harusnya bisa nih teman-teman. Oke, kita tunggu sampai minimal 60% peserta mengisi. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup, teman-teman. Mantap nih rata-ratanya 95 kuis pertama nih Kak Kris. Berarti cukup fokus ya, padahal ini di slide pertama banget nih. Mantap. Oke, kita lanjut langsung ke kuis kedua nih ya. Semoga bisa dipertahankan nih rata-rata nilainya sebentar ya. Oke, bentar. Sebentar, sepertinya oke, nah Kak Kris, kuis keduanya kita lanjut di akhir aja ya, gitu. Soalnya pertanyaannya related sama yang setelah ini kamu jelasin. Oke, sip. Kita kuis 2 dan 3-nya tuh di akhir ya teman-teman ya. Silakan dilanjut Kak Kris. Oke, thank you Kak Arif. Oke, keren banget teman-teman bisa ngejawab. Thank you udah merhatiin ya. Jangan cuma diperhatiin ya teman-teman ya, dicatat dan juga diimplementasikan biar brandnya juga berkembangnya lebih gede nih. Apalagi after Ramadan tuh kita sering lihat slumming down ya teman-teman ya. Jadi menurut aku untuk teman-teman yang tadi udah aware nih ya pentingnya tadi awareness dan juga di yang bagian upper funnel tadi, menurut aku langsung after ini kalian setup upper funnelnya kalian biar nanti ketika during Ramadan periodnya setelah selesai itu kita nggak mengalami yang namanya terlalu jatuh ya teman-teman ya. Semoga bisnis kita juga tetap sustain. Oke, nah ini aku lanjut ke next slide-nya adalah kemudian kita akan bahas nih tentang perencanaan agar sukses di TikTok Shop gitu ya. Ini banyak banget nih teman-teman yang nanyain, Kak gimana ya caranya biar GMV aku stable nih, Kak gimana ya GMV aku drop banget nih segala macam. Ayo ngambil kertas sama pulpen ya, ini aku jelasin. Jadi di dalam digital marketing itu yang tadi relate sama funnel tadi ya, kita tuh kenal banget yang namanya antusiasme di awal gitu ya. Jadi ini lebih kepada gimana cara kita biar reach GMV-nya tuh benar-benar sustain dan juga tidak turun naik gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu sebenarnya tanggal campaign yang mau kita hit tuh di tanggal berapa. Contoh, sekarang kan tanggal 25
Maret ya, 25 Maret ya teman-teman ya. Berarti kan sekarang payday season. Nah, sebetulnya di 7 hari sebelum campaign ini berlangsung, ini adalah momen-momen di mana audiens tuh harusnya kita attract atau kita tarik antusiasmenya untuk tahu nih nanti kita di PD akan ada periode akan ada diskon apa ya, atau mungkin di double date nanti di tanggal 44 kita akan ada promo apa ya gitu. Harusnya kita udah melakukan hal tersebut di 7 hari sebelum campaign, di mana kita namakan sini adalah antusiasme di awalnya. Terus objektifnya apa aja nih Kak? Kalau untuk di 7 hari sebelum campaign, pertama adalah untuk naikin yang namanya traffic dan juga untuk naikin yang kalian namanya awareness atau upper funnel tadi gitu. Apa sih bedanya? Kalau traffic itu biasanya dia lebih mendorong orang-orang tuh biar ngeklik profil TikTok account-nya teman-teman, atau ya itu tadi ya untuk visit profile account-nya teman-teman. Emang apa sih benefitnya ketika orang masuk ke TikTok account-nya teman-teman? Yaitu tadi akun TikTok teman-teman itu juga akan lebih growing juga gitu. Karena di digital marketing kita pasti aware banget nih teman-teman. Ketika untuk bisa mengalahkan competition sama kompetitornya kita, itu nggak cuma gede-gedean budget ads, tapi lebih kepada seberapa besar audience pool yang udah kita dapetin. Audience pool ini itu banyak lagi kalau dipecah. Pertama dari segi eh, organik, dan yang kedua adalah dari ads, dan yang ketiga adalah yang ketiga adalah audience pool yang dibawa dari affiliator itu sendiri. Nah, ketika kita pakai traffic itu kan bawanya dari ads ya teman-teman ya, dan itu udah ngekumpulin juga yang namanya audience di dalam TikTok account-nya kita sendiri. Jadi bisa ngebantu kita punya organic performance juga secara tidak langsung. Itu untuk di antusiasme awal ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah untuk puncak mega sales-nya ini timeline-nya itu biasanya di 1 sampai 3 hari berlangsungnya campaign mega sales-nya. Contoh campaign mega sales apa aja sih? Pertama adalah yang tadi aku udah mention, hari ini ya, payday. Terus yang kedua adalah ketika double date-nya gitu. Di sini adalah momen-momen di mana teman-teman harus push teman-teman punya spending di lower funnel atau di conversion-nya ya. Karena itu tadi kita udah kasih woro-woro nih di 7 hari sebelumnya. Kita udah kasih tahu kayak nanti tanggal 25 kita akan ada diskon 25% cuman sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ketika puncak mega sales-nya dan 2 hari setelahnya itu lebih kita fokuskan untuk nge-push orang akhirnya beli. Karena di 7 hari sebelumnya itu kan mereka ya belum ada diskon, belum ada voucher, terus secara purchase power pun mereka masih rendah gitu ya. Jadi makanya kita push di bagian puncak mega sales-nya gitu. Nah, kemudian di next phase-nya lagi atau fase selanjutnya itu adalah promo akhir-akhirnya nih. Jadi kita push, kita punya urgensi biar orang-orang tuh akhirnya beli gitu. Jadi ini komunikasinya udah beda lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk yang puncak mega sales, ini lebih kepada kasih tahu diskonnya kita apa. Sementara untuk yang promo waktu-waktu akhir, ini lebih kepada nge-push gimana caranya biar orang-orang yang udah pernah belanja atau yang udah pernah berinteraksi dengan iklan kita, akhirnya dia repeat order lagi, akhirnya dia repurchase lagi. Atau bahkan yang udah pernah beli di puncak mega sales ini, dia beli lagi nih di momen terakhirnya sebelum diskonnya habis. Dengan catatan atau dengan highlight adalah, wah mumpung promonya oke nih, langsung bundle aja deh, langsung beli lagi deh gitu. Jadi ini ya teman-temannya dicatat gimana caranya biar kita sukses di TikTok Shop-nya kita dan juga GMV kita juga semakin growing. Oke, nah ini selanjutnya aku ada eh, study case. Mungkin teman-teman di sini banyak banget yang kalau aku lagi pitch atau aku lagi mengedukasi tentang GMV Max, teman-teman tuh masih resisten gitu ya, kayak, Kak, kok setupnya minim banget ya? Ini beneran ngefek nggak sih gitu? Nah, di sini udah aku masukin nih case study-nya, di mana ini adalah Chamomile, salah satu brand ya teman-teman ya, di mana ketika brand fashion ini bisa naikin GMV harian mereka sebesar 254,7% dengan fitur pengoptimalan traffic otomatis dalam kampanye produk GMV Max gitu. Dimana ini detailsnya ROI mereka juga naik mencapai di 9,9 dan GMV-nya yang tadi udah aku sampaikan ya itu naik di 254,7%. Nah, kita percaya banget nih sebenarnya ini nggak cuman melulu tentang seasonality ya teman-teman ya, tapi lebih kepada gimana caranya biar kita
targeting the right audience dan juga kita targeting juga the right budget juga ya, dengan the right budget juga gitu during si seasonality-nya seperti itu. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas study case tentang si fashion, ini mungkin teman-teman FMCG bertanya-tanya nih, FMCG mana Kak? Nah ini adalah study case dari salah satu brand kita yang kita handle juga, dia skincare, yaitu Leica Skincare ya. Mungkin teman-teman ada yang kenal sama ownernya, atau mungkin ada yang hadir di sini brand dari Leica-nya, ini kita angkat sebagai study case juga. Kenapa? Karena Leica Skincare ini udah proven nih ketika mereka pakai GMV Max, ini kenaikan yang terjadi di dalam GMV-nya mereka lumayan banget ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Secara kenaikan live GMV Max, mereka naik 23,5%. Dan dari segi incremental ROI-nya pada produk GMV Max juga mereka naik di angka 12% gitu. Nah, digabung lagi nih teman-teman. Jadi si Leica Skincare ini juga mengoptimalisasi fitur kita yang namanya maximum delivery atau penyerapan budget yang lebih maksimal. Sehingga ketika menjalankan GMV Max ini, itu penyerapan budgetnya mencapai 97,6%. Nyaris sempurna ya teman-teman ya, nyaris 100%. Karena kenapa kita highlight di maximum delivery ini? Soalnya mungkin teman-teman yang udah pernah jalanin GMV Max masih questioning ya, Kak aku tuh udah jalan GMV Max loh, tapi kok kenapa budgetnya tidak 100% absorb ya, atau enggak absorb 100%? Nah, itu karena teman-teman mungkin belum mengaktifasi yang namanya maximum delivery atau penyerapan maksimumnya. Kenapa sih penting banget? Karena ketika kalian cuman fokus buat setting si ROI-nya, betul ROI-nya achieve teman-teman. Cuman perlu di-highlight lagi penyerapan budget ketika hanya pakai target ROI itu minim banget. Sehingga kalian akan mengalami yang namanya audience loss atau opportunity loss gitu. Contohnya nih, misalkan teman-teman setup budgetnya 100.000, tapi yang ternyata yang terabsorbnya ternyata cuma 50.000 gitu. Berarti kan ada 50.000 lagi nih yang sebenarnya audiensnya bisa kita jangkau, tapi ternyata jadi opportunity loss gitu. Nah, dengan pakai maximum delivery ini adalah memaksimalkan budget yang tadinya kalian udah masukin 100.000, itu akhirnya fully absorb di 100.000. Sehingga audiens yang harusnya udah harus terjangkau 100%, itu 100-100-nya terjangkau semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, ini fitur terbaru dari TikTok Ads juga nih, teman-teman, yaitu ACA atau Affiliate Creative for Ads. Di mana ACA ini itu erat banget kaitannya sama GMV Max sebetulnya. Kenapa? Karena based on data yang kita tarik ya teman-teman ya, ketika menggabungkan GMV Max dan juga si ACA ini atau Affiliate Creative for Ads ini terbukti untuk mendongkrak yang namanya pertumbuhan GMV gitu. Dongkraknya seberapa? Ini kita bisa lihat di sini, mendongkrak sebesar 1,6 kali pertumbuhan GMV lebih tinggi dibandingkan dengan seller-seller yang belum menggunakan fitur ACA gitu. Sebenarnya ACA ini secara singkatnya adalah fitur di mana teman-teman bisa eh, mengcustomize teman-teman punya commission untuk affiliator gitu. Mungkin teman-teman sini udah pada pakai affiliator juga ya. Jadi kan kalau udah pakai affiliator pasti udah familiar ya teman-teman. Teman-teman set di open commission buat afiliatornya. Kemudian nanti ketika orang ada yang beli dari video afiliatornya, maka teman-teman akan kasih commission sebesar nominal yang udah teman-teman set di open commissionnya. Seperti itu ya. Nah, dengan pakai si ACA ini, teman-teman bisa differentiate, sorry, bisa differentiate atau membedakan nih antara komisi yang teman-teman kasih untuk affiliate dan juga teman-teman bisa membedakan ketika kalian pakai konten si affiliate itu buat beriklan. Jadi komisinya dipisah gitu. Contoh ya teman-teman, aku kasih contoh nih. Misalkan teman-teman di sini yang join ada yang kerja sama sama Tasya Farasya, mungkin ya. Jadi contohnya teman-teman bisa set commission di open plan Tasya Farasya itu
for example like 10% gitu ya, 10%. Nah, kemudian kalau kalian pakai fitur Aca ini, teman-teman bisa set nih, oke, kalau misalkan video Tasya Farasya ini aku bikin buat beriklan dan ada customer yang beli dari iklan Tasya Farasya tersebut, nanti komisi yang aku kasih ke Tasya Farasya itu mungkin bisa kalian bikin kayak 7% atau 8% gitu. Jadi lebih lebih rendah atau mungkin lebih tinggi itu tergantung dari teman-teman. Jadi tujuannya adalah lebih kepada differentiate harga atau komisi yang kalian kasih untuk affiliate gitu. Semoga cukup clear ya penjelasannya ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih bisa ngedongkrak GMV? Karena ya itu tadi affiliate ini sebenarnya itu udah proven banget ngebantu kita punya penjualan. Karena affiliate kan punya militan-militannya ya. Affiliate tuh punya fans-fansnya sendiri gitu. Jadi ketika mereka review barang, ketika mereka introduce sebuah brand, sebuah produk, itu trust dari audiensnya tuh udah kebangun. Jadi belinya gampang, belinya cepat gitu. That's why si affiliate ini tuh mendatangkan GMV yang oke buat kita. Sehingga sebagai win-win solution untuk klien, untuk teman-teman seller, itu kita bisa differentiate atau adjusting kalian punya commission untuk si afiliatornya. Ketika kalian mengiklankan video dari teman-teman afiliatornya ini gitu. Ups. Oke. Nah, ini study case nih teman-teman. Study case dari brand fashion yang sudah mengkombinasikan antara GMV Max dan juga ACA-nya atau Affiliate Creative for Ads-nya. Shafik Store ini adalah brand fashion, sekali lagi aku info, di mana ketika mereka pakai GMV Max, mereka tuh mengalami kenaikan sebesar 78% pembelian gitu. Dan ketika mereka mengkombinasikan dengan Aca atau affiliate tadi, itu mereka mendapatkan peningkatan pendapatan kotor sebesar 79% dan juga kenaikan ROI sebesar 96%. Jadi ini udah proven ya teman-teman case-nya ya. Nah, untuk teman-teman nih yang hadir di sini yang brandnya brand fashion atau mungkin brand-brand lain pun misalnya kayak ada elektronik, ada lifestyle, fashion, FMCG, boleh langsung dicobain dulu ya. Mumpung nih Ramadannya belum selesai. Ini kan payday. Mungkin kita masih ada seminggu lagi ya teman-teman ya untuk kita bisa lash push buat nge-push kita punya GMV during Ramadan period ini. Mungkin after call ini, after webinar ini teman-teman bisa langsung cobain ya. Ini aku lanjut. Ini buat case selanjutnya. Ini datang dari teman-teman atau brand FMCG khususnya untuk skincare. Nih teman-teman yang dari For Skin Sake mungkin ada yang hadir. Ini kita lagi bahas brand kamu ya. Jadi untuk yang FSS ini atau For Skin Sake ini juga mengkombinasikan antara si VSA di Ads Manager dan juga si ACA-nya ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang bingung nih, loh tadi katanya bagusnya pakai GMV Max, ini ada VSA. Tenang teman-teman. Jadi ACA ini itu bisa digunakan di GMV Max dan juga di Ads Manager-nya gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan kalian pakai si GMV Max dan kalian udah setup commissionnya, kemudian afiliator teman-teman udah nyalain mass authorizationnya, itu teman-teman nggak perlu setup apapun di bagian GMV Max-nya. Jadi dia akan langsung running menggunakan video affiliate yang memang sudah proven bagus gitu ya, kalau di GMV Max-nya. Namun kalau teman-teman masih menggunakan TikTok Ads Manager atau VSA, Video Shopping Ads-nya, teman-teman harus pilih di bagian kreatifnya itu bukan lagi pilih TikTok post, tapi lebih pilih ke affiliate postnya gitu. Nah, nanti ketika pilih affiliate post, itu udah akan langsung masuk afiliator-afiliator yang memang sudah menyalakan mass authorization-nya gitu. Nah, dari sini, dari FSS ini, ketika mereka mengkombinasikan antara VSA dan juga ACA, terbukti meningkatkan rasio pembelian sebesar 96% dan ROAS yang mereka dapetin juga sebesar 6,8% gitu ya dibandingkan ketika menggunakan video-video yang lainnya gitu. Di sini mereka benar-benar nunjukin nih bahwa ternyata ketika setup ACA dan juga masih combining antara si Ads Manager yaitu Video Shopping Ads ini bisa memberikan hasil yang benar-benar oke banget ya, terutama during si Ramadan period ini. Gitu. Oke, kita next. Oke, mungkin kuis kedua dulu dari Kak Arif.
Yes, kita langsung dua kuis ya, kuis 2 dan kuis Oh, 3. oke. Oke, sip. Ini harusnya materinya udah selesai teman-teman. Abis ini kita akan survei dan tanya jawab ya. Oke, kuis kedua dulu. Mari kita mainkan kuis keduanya. Sebentar. Mana ya? Sebentar ya. Aku cek dulu kenapa dia tidak mau muncul ya. Wait ya. Oke, sebentar. Kita coba. Oh, 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 oh. Oke, nih teman-teman, nggak apa. Ini hiraukan aja namanya ya. Kita luncurkan ya. Hiraukan nama kuisnya. Oke, yuk kita mulai. Apa dua jenis JMP Max yang dapat diatur oleh seller melalui Seller Center? A. Product Shopping Ads, Video Shopping Ads, dan Live Shopping Ads. B. Produk JMP Max dan Live JMP Max. Atau C. TikTok Promote, teman-teman. Yuk, A, B, atau C nih. Dua jenis JMP Max yang dapat diatur oleh seller melalui Seller Center. Apakah A, ataukah B, ataukah C? Kita tunggu sampai 60% peserta nih menjawab kuisnya. Yuk, 4% lagi teman-teman. Tambahin yuk. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Nah, oke. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup ya. Jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman ya. Produk GMP Max dan Live GMP Max. Nah, lanjut kuis ketiga teman-teman. Sebentar kita stop sharing. Oke, ini dia kuis yang ketiga. Apa nama fitur yang membantu seller meningkatkan GMV dengan menggunakan video afiliasi dalam Shop Ads? A. Affiliate Creative for Ads atau ACA, B. GMV Max, atau C. TikTok Promo, teman-teman. Ya, ini mudah sekali nih pertanyaan yang kuis nomor 3 ya. Kita tunggu dulu. Kok gampang sih, Kak? Aduh, harusnya susah ya. Harusnya aku misalnya seller A memiliki budget sekian ya, dia harus atur ROI-nya berapa gitu ya, teman-teman ya, hitung-hitungan gitu kali ya. Oke, boleh nanti ya di sesi berikutnya ya. Kita consult dulu sama tim TikTok Ads ya, bikin pertanyaan yang susah. Kak, sorry baru join sekarang, kita bisa dapat materinya nggak? Untuk materinya belum bisa kita bagikan, teman-teman. Namun ada sedikit, ada beberapa artikel yang kita bisa share. Ya, aku coba re-share lagi ya, buat teman-teman yang baru bergabung. Ini soal JMP Max, bisa dibaca di sini. Lalu untuk ACA, bisa dibaca di sini. Sebentar ya. Oke, kita tutup kuisnya teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah A ya, A for Aca ya, Affiliate Creative for Ads. Oke, nah teman-teman, kuisnya udah selesai. Sebelum kita katanya jawab, teman-teman jangan lupa untuk mengisi survei webinar hari ini. Kalau penjelasan dari Kak Kris udah cukup buat teman-teman bikin clear, lebih paham lagi tentang GMP Max dan mengenal Aca, boleh teman-teman jangan ragu-ragu dikasih bintang 5 ya, teman-teman buat sesi webinar pada siang hari ini. Oke, sebelum ke tanya jawab, aku izin untuk take over layarnya Kak Kris sebentar. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk ikut juga sesi webinar kita besok. Ini webinar terakhir sebelum kita em, libur Lebaran ya, teman-teman ya. Nah, aku kasih linknya biar teman-teman lebih gampang untuk mendaftar. Harusnya aku udah sempat ini sih, share ya di kolom chat sebentar. Aku scroll aja. Nah, ini linknya. Nah, jangan lupa ya, besok kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan sekaligus mengenal fitur produk potensial. Lalu teman-teman, hari ini adalah promo puncak keempat, hari gajian atau PD dan hari terakhir kampanye Ramadan Extra Seru. Teman-teman terus semangat buat yang habis webinar ini mau lanjut live, mau lanjut edit video, mau lanjut apa ya,
ngatur iklannya gitu ya. Silahkan ya dioptimalkan pokoknya hari ini teman-teman ya, teman-teman bayar banyak yang baru gajian, jadi manfaatkan menarik perhatian mereka agar mereka belanja gitu ya. Nah, menuju Lebaran jangan lupa terus jaga stok, apalagi suppliernya yang mau tutup, mau membatasi jadwal operasional, jangan lupa untuk atur safety stoknya. Jangan lupa kalau misalnya mau bikin konten pakai hashtag Ramadan Extra Seru, dan ikutan program-program menarik lainnya, ditunggu aja. Yang paling deket kan harusnya 44 ya teman-teman ya. Jangan lupa pantau terus notifikasi sellernya, halaman seller center dengan kampanyenya, dan kalau teman-teman mau coba program Extra Boost program atau XBP, di mana teman-teman bisa dapat 3 voucher untuk ditawarkan ke pembeli dengan hanya 1 biaya layanan, teman-teman bisa juga gabung ke Extra Boost program ya. Nah, terakhir nggak kalah penting 2 hal ya sebelum ke tanya jawab nih, sebelum ke Kak Kris lagi. Teman-teman jangan lupa untuk terus dicek ya jumlah daftar produk aktif di teman-teman sesuai dengan tipe penjualnya itu berapa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kok nggak bisa upload produk baru, jangan bingung. Bisa jadi jumlah daftar produk aktif teman-teman tuh udah mentok gitu. Jadi perlu dicek. Makanya sarannya kalau teman-teman punya produk yang punya varian, diupload sebagai produk varian aja, nggak perlu diupload terpisah. Ya, biar nggak boros jumlah daftar produk aktif. Berikutnya ini yang nggak kalah penting teman-teman, di momen Ramadan menuju Lebaran seperti ini biasanya makin marak ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk scam dan penipuan. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk terus mengamankan akun teman-teman, terutama akun TikTok Shop by Tokopedia. Kata sandinya diganti secara rutin dengan kombinasi angka, karakter, dan juga huruf. Lalu jangan pakai wifi publik untuk mengakses data pribadi dan keuangan. Aktifkan two-step verification. Kalau mau install aplikasi, pastikan itu dari official toko aplikasi ya, seperti App Store dan Google Play Store. Lalu kalau punya admin, dicek secara berkala aksesnya. Kalau ada yang resign nih, misalnya ada yang mengundurkan diri setelah Lebaran ya, jangan lupa untuk dievaluasi kembali aksesnya masih nyangkut nggak ke mereka gitu ya. Dan jangan mudah tergiur penawaran hadiah dari pihak ketiga, apalagi kalau misalnya yang meminta teman-teman untuk memberikan detail TikTok Shop by Tokopedia-nya. Oke, Kak Kris, kita langsung mainkan nih ya, tanya jawabnya luar biasa. Kak Kris sudah sempat ngintip? Udah, ini lagi baca-baca. Udah. Kalau Oke. Ada yang mau dijawab duluan? Boleh? boleh, boleh, boleh. Ini aku udah Oke. mark mana aja yang mau aku baca, yang mau aku jawab. Boleh. Ah, bentar. Oke. Dari Kak Arif Setia Dharma, kampanye kesadaran dan pertimbangan dan kampanye konversi ini nggak bisa jalan bareng kan ya? Jadi mana yang harus dimulai dulu? Bisa. Wah, oke, mungkin ini tadi aku skip ya buat jelasin ya. Thank you Kak Arif untuk pertanyaannya. Mungkin ini aku jawab dulu ya. Kampanye kesadaran atau awareness dan juga kampanye pertimbangan atau consideration itu letaknya ada di TikTok Ads Manager atau di TTAM gitu ya teman-teman. Sementara kalau untuk yang kampanye konversi itu ada di GMV Max yang tadi aku udah bilang di GMV Max Product dan juga Live. Nah, keduanya ini bisa jalan bareng-bareng nih Kak Arif dan teman-teman yang di sini. Kalau untuk yang kampanye kesadaran, salah satu fitur yang biasanya kita push karena mendatangkan resultnya itu oke adalah reach and frequency atau RNF. Di mana RNF ini letaknya ada di Ads Manager. Jadi teman-teman kalau misalkan buka Ads Manager di bagian Create Campaign, terus ada pilihan Reach atau bahasa Indonesianya jangkauan gitu ya. Itu boleh klik dulu, baru nanti di sebelah kanannya ada tulisan Reach and Frequency gitu. Ini kita highly suggest banget buat teman-teman yang baru mau memulai iklan upper funnel atau iklan kesadarannya. Kenapa? Karena pertama, ketika menjalankan RNF ini atau iklan reach and frequency ini, sifatnya adalah reserve atau reservation atau di book di awal gitu. Kenapa Hmm. kenapa bagus? Ya karena ketika kalian udah ngebook di awal, itu iklannya kalian itu tidak akan bersaing lebih ketat lagi gitu loh sama kompetitornya karena CPM-nya atau cost per miles-nya itu udah di book di awal sama sistemnya gitu. Mungkin aku kasih bahasa yang lebih gampang ya. Ketika kita jalan iklan, itu kan kita bayar ke market pakai satuan namanya CPM ya teman-teman ya. Semakin tinggi marketnya, semakin mahal juga CPM-nya. Contoh,
untuk hari ini ya di payday itu biasanya CPM hari normal itu around di angka 3.000 atau mungkin 2.000-an gitu ya. Mungkin kalau di payday itu bisa nyampe 6.000 atau 7.000 gitu. Ini tergantung dari beberapa brand yang kalian pegang ya. Cuman ketika kalian pakai RNF atau reservation ads ini, kalian akan dapat harga CPM sesuai hari di mana kalian booking. Misalkan kalian bookingnya untuk payday bulan depan nih, di mana setiap payday kan yang tadi aku bilang CPM-nya naik. Tapi karena kalian udah booking jauh-jauh hari, CPM-nya tuh akan dapat CPM hari yang sekarang gitu. Dimana mungkin CPM-nya masih harga 3.000, 2.000 gitu. Sementara kalian bisa naikin iklannya buat si payday-nya. Untungnya apa? Ya untungnya karena CPM-nya murah, impression-nya juga lebih gede nih Kak. Kalau impression-nya gede, otomatis audience pool-nya yang terbentuk juga semakin luas gitu. Jadi cuan banget kan kalau pakai RNF gitu. Itu untuk yang kesadarannya ya Kak Arif. Untuk kampanye pertimbangan itu teman-teman bisa pakai yang namanya ada banyak sih, cuman aku lebih kasih rekomendasinya adalah community interaction atau video views gitu. Ini pertimbangan. Kenapa video views? Namanya video, tapi kenapa masuk ke level pertimbangan ya gitu. Kenapa masuk ke level pertimbangan? Karena video views itu dia objektif utamanya adalah buat orang engage dengan videonya, nonton lebih lama, buat stay longer untuk nonton videonya gitu. Jadi makanya masuk ke dalam pertimbangan gitu ya. Nah, untuk yang kampanye konversi itu ada di GMV Max-nya. Kalau Kak Arif atau teman-teman sini jalanin produk GMV Max atau mungkin live GMV Max, itu tidak akan mati di bagian TikTok Ads Manager-nya gitu. Kecuali teman-teman di sini jalanin si TikTok Ads Manager di bagian Shop Ads yaitu VSA, LSA, PSA dan jalanin juga campaign di GMV Max-nya. Nah, itu nggak bisa jalan berbarengan seperti itu. Tapi kalau ngejalaninnya upper funnel dan juga lower funnelnya di GMV Max itu masih bisa ya. Gitu. Semoga terjawab ya Kak Arif ya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Lanjut. Ya, lanjut aja. Oke, sebentar kita cari tadi udah ada. Oke, oke. Dari Kak Eis Laylatus. Sorry ya Kak kalau salah penyebutannya. Oke. Dari Kak Eis, Kak, jika JMV Max sudah mulai turun performanya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga common questions yang sering aku dapat dari beberapa seller aku. Oke, kita revert back lagi ya teman-teman yang tadi udah aku bilangin. JMV Max itu kan dia fokusnya ke lower funnel doang, di mana tujuannya adalah Hmm. benar-benar penjualan. Sorry ada motor. Penjualan, 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 dan penjualan terus. Nah, ketika kita cuma fokus ke penjualan, audiens yang kita dapetin tuh lama-lama mengecil. Kenapa kita bisa bilang Hmm. mengecil? Contoh gini, Kak. Kita eh, jualan produk nih, misalkan lebih gampang, aku kasih contoh di PRJ deh gitu ya. Kita datengin satu kelompok mahasiswa gitu di situ. Beli dong coklat aku, ini harganya segini loh, segala macam lah gitu. Kita fokus buat ngincer orang buat beli aja gitu. Nah, misalkan dari sekelompok ini tuh 5 orang, lima-limanya udah pernah coba dan kita nggak ada audiens baru dong di sini gitu. Jadi untuk memaksimalkan lagi campaign GMV Max kita yang udah mulai turun performanya, yang udah audiensnya fatigue itu dengan cara mengaktifasi yang tadi upper funnel tadi, buat kita cari audiens lain Hmm. dari scope mahasiswa yang tadi ini nih, yang tadinya cuma 5 orang, ketika kita jalan si upper funnel, kita akan ibaratnya bagi-bagi brosur lagi ya. Misalnya kita kasih ke mahasiswa B, mahasiswa C, mahasiswa D gitu. Jadi yang kekumpul mungkin yang tadinya 5 mahasiswa sekarang udah kekumpul lagi jadi 50 mahasiswa gitu. Jadi gitu ya kayak ya. Jadi untuk mengkombinasikan antara si GMV Max yang udah mulai turun performanya, aku sangat rekomendasi untuk jalanin upper funnelnya, terutama reach and frequency gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman masih bingung nih cara setup RNF atau reach and frequency, mungkin boleh start dari video views dulu aja. Seenggaknya audiensnya itu tidak stagnan di situ atau nggak mati di situ ya, nggak fatigue di situ gitu. Semoga menjawab ya, Kak Yus ya. Oke, paling dua pertanyaan lagi ya, Kak Kris ya, karena Oh, durasi ini teman-teman. Habis ini kita mau loncat ke program yang satunya ya. mantap. Oke, Kak Kris, ini ada pertanyaan menarik. Ini sebenarnya sering banget sih muncul ya. Ini mumpung ada Kak Kris, mungkin bisa dijawab. Intinya adalah kalau ads kredit kita merasa nggak keserap, itu biasanya kenapa? Ini pertanyaan kita wakili dari Kak Dutas nih.
Kak Oke. Chris. Mau tanya mengenai GMV Max. Aku udah jalanin untuk beberapa waktu, tapi dana yang terpakai baru sekitar lima Hmm. persen dari budget harian. Bagaimana caranya biar budget hariannya bisa lebih terpakai? Sepertinya dari GMV Max belum ada impact ke tokonya. Apakah ada yang bisa dilakukan untuk menekan performanya? Nah, biasanya itu apa sih yang terjadi kalau kita merasa kok budget aku nggak keserap-serap nih gitu. Oke, oke. Ini paling aku recall lagi materi yang sebelumnya ya. Jadi gini Kak Duta, kita tahu banget kalau GMV Max itu sebenarnya optimisasi sakleknya atau optimisasi defaultnya itu adalah target ROI. Dimana kalau kita cuma jalanin pakai target ROI, yang terjadi ya ini ROI-nya tercapai, tapi budgetnya itu tidak terserap maksimal. Sehingga TikTok ngeluarin lagi nih optimisasi baru di GMV Max namanya maximum delivery atau penyerapan maksimal. Di mana tugasnya si target ROI ini tetap tugasnya pertama untuk menjangkau si ROI, si maximum delivery ini adalah untuk menyerap budgetnya seefektif mungkin, seoptimal mungkin gitu. Sehingga kalau aku baca dari pertanyaan Kaduta, berarti ini kayaknya GMV Kaduta itu belum pakai yang namanya maximum delivery. Jadi penyerapannya tuh masih minim banget nih Kaduta gitu. Mungkin after call ini kakak boleh langsung buka-buka di GMV Max-nya, kemudian di bagian campaign yang aktif, Kak Duta bisa lihat view details. Ketika lihat view details, terus kakak lihat per produk levelnya, itu di sebelah kanan ada optimization. Kalau aku nggak salah ingat ya, optimization. Terus itu ada tulisan target ROI. Nah kakak bisa klik, itu ada drop down di bawahnya. Jadi ketika klik target ROI, itu klik drop down-nya baru pilih maximum delivery. Nah, di situ ketika sudah klik maximum delivery, Kak Duta bisa langsung masukin budget harian untuk single produknya. Seperti itu. Makanya tadi aku bilang di awal untuk pecah per campaign yang best selling dan non best selling ya, tujuannya juga itu. Jadi untuk campaign-campaign best selling, Kak Duta atau teman-teman sini bisa masukin budgetnya tuh yang lebih tinggi dengan tujuan biar produk best sellingnya kakak tuh lebih masif gitu terjualnya. Seperti itu ya Kak Duta ya. Jadi memang harus pakai si maximum delivery juga. Kalau untuk menjawab GMV Max-nya belum ada impact ke toko, ya menurut aku juga karena memang penyerapannya masih kecil banget ya Kak Duta ya, masih cimit banget. Jadi memang belum ada impacting that much. Mungkin boleh dicoba dulu pakai GMV Max maximum delivery dan mungkin Kak Duta bisa review secara berkala mungkin di 7 days ini ya buat lihat hasilnya oke atau enggak gitu. Thank you, semoga menjawab ya Kak Duta ya. Oke, Kak Chris, mungkin satu pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas sebelum kita mengakhiri sesi. Oke, Oke, mau Kak Chris yang pilih atau? kamu aja. Oke, boleh, boleh, boleh. Tadi mana ya? Tadi aku ada tandain sih. Sebentar. Ada yang tanya GMV itu apa Kak? Maaf saya baru gabung. GMV itu adalah gross merchandise value ya teman-teman ya, pendapatan teman-teman. Tapi itu masih kotor ya. Maksimum delivery tadi udah dibahas ya teman-teman ya. Bentar aku cek apa nih yang belum terwakil ini sedikit ya. Ya. Nah, ini ada yang menarik nih tentang ROI. Mau nggak Kak Kris? Boleh, boleh, boleh. Nih, ini ya untuk GMV Max. Kalau kalau ada mau mencoba perubahan ROI, misal ini anonimus nih sayangnya. Awal mulai start GMV kita tes dari ROI 2,1, terus ternyata hasilnya nggak sustain dan kita mulai coba naikin atau menurunkan target ROI-nya. Untuk periode pemantauan, untuk menentukan ROI-nya itu udah fix atau sustain dengan kondisi seller kita itu kira-kira berapa lama ya? Intinya adalah menentukan apa ya, mantau ROI-nya itu idealnya berapa lama sih untuk dapat hasil yang mungkin lebih apa ya, lebih representatif lah gitu Kak Kris. Oke. Tadi dari siapa? Sorry, Kak Anonymous? Anonymous jam Oke. 14.49. Oke, Ya. oke, oke. Thank you Kak Anonymous ya pertanyaannya. Oke, ini good question juga ya. Ini adalah salah satu pertanyaan paling sering banget ditanyain. Kak, kalau misalkan GM ROI-nya udah achieve atau mungkin nggak naik-naik, ini kapan ya kita harus ngubah gitu ya? Nah, saran aku, please ceknya itu sebenarnya ada dua sih tipe aku ngeceknya ya. Pertama, kalau memang sellernya itu butuh waktu yang resultnya cepet gitu ya, aku saranin buat ceknya tuh per 7 days gitu ya. Cuman untuk hasil yang benar-benar kita lihat nih clear-nya, clean-nya itu adalah sebulan untuk ROI-nya.
gitu. Nah, di sini yang mau aku mungkin cross check juga adalah mungkin Kak Anonymous harus cek juga nih ketika ROI-nya turun naik, pertama, apakah penyerapan budgetnya juga ada perubahan, improvement atau enggak gitu. Karena Nah, terjadi kalau ROI-nya dia turun tapi penyerapan budgetnya naik, itu impacting bagusnya ke GMV-nya atau pendapatan kakak itu sebenarnya lebih tinggi karena penyerapan budgetnya oke gitu. Atau ROE-nya tuh naiknya signifikan banget, langsung naik drastis tapi penyerapan budgetnya kecil. Nah, itu juga harus di questioning kenapa. Nah, untuk solusinya adalah kalau memang si penyerapan budgetnya kurang, itu pakai si maximum delivery gitu ya. Kalau misalkan yang memang dia penyerapan budgetnya udah oke tapi ROI-nya juga nggak naik-naik, itu harus dicek dari segi kreatifnya. Mungkin harus activate yang namanya acak kita punya tadi ya, yang si affiliate tadi. Jadi harus dikombin pakai si affiliate Creative for Ads-nya tadi gitu. Terus kalau pertanyaannya berapa persen sih kita harus naikin si ROI-nya? Oke, jadi ketika kita udah lihat nih, kuncinya adalah stable dulu ya. Stable dari sisi penyerapan budget dan juga stable dari sisi ROI achievement. Per 7 days minimum banget gitu. Kalau sudah, itu teman-teman boleh naikin 20% target ROI-nya. Dari yang sudah tercapai ya teman-teman ya. Contoh, teman-teman yang direkomendasikan sistem itu ROI-nya adalah 3 gitu ya. Tapi ternyata ketika dijalankan penyerapan budgetnya bagus. Terus tadinya, teman-teman masukin 1 juta, budget hariannya terabsorbnya full 1 juta. Terus ROI-nya yang tadi direkomendasikan sistem 3, tapi ternyata terabsorb reflectingnya itu 7. Itu kan bagus banget ya teman-teman ya. Nah, itu aku saranin buat naikin dari angka 7 ini, itu 20% higher dari actualnya yang udah teman-teman dapetin gitu ya. Tapi jangan lupa ketika teman-teman naikin ROI-nya, yang harus teman-teman naikin selanjutnya adalah budgetnya juga. Karena kalau ROI-nya tiba-tiba naik spike, terus budgetnya tidak ada perubahan, tidak ada improvement, yang terjadi audiensnya malah lebih mengecil. Karena sistemnya ini akan nge-stretch banget buat mencapai ROI barunya gitu. Jadi itu semoga menjawab ya Kak Anonymous ya. Jadi pertama harus dicek mungkin per 7 days. Kalau memang sudah proven, kalau memang udah budgetnya stable, terabsorbnya sama, atau mungkin tipis-tipis lah dari 1 juta, daily budgetnya terabsorbnya 1 juta, ROI-nya yang tadinya di set 3, achieve-nya 7, atau mungkin bisa 3, itu baru boleh dinaikkan ke 20% ROI dari current achievement ROI-nya. Gitu. Semoga cukup tercerahkan ya Kak ya dari yang jawaban aku tadi. oke, siap. Nah, mantap banget ya. Jadi pertanyaannya tuh pertanyaan yang tadi nggak cuma satu orang yang nanya ya, teman-teman. Jadi hopefully semoga bisa mewakili teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab secara langsung. Oke, nah teman-teman, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, berarti berakhir pula sesi webinar kita pada siang menuju sore hari ini. Semoga tips dan trik, informasi, dan juga jawaban dari Kak Kris bisa membantu teman-teman beriklan dengan lebih efektif lagi ke depannya di dalam platform TikTok Shop, yaitu Tokopedia. Dan semoga teman-teman semakin semangat ya berjualannya karena fiturnya, toolsnya semakin banyak lagi, baru nggak terlalu lama ya kita baru punya Aca gitu. Jadi teman-teman lebih banyak opsi lah ya untuk explore kira-kira tools mana nih yang sesuai dengan preferensi dan juga kebutuhan teman-teman. Kak Kris juga terima kasih atas waktunya. Semoga ilmunya menjadi berkah ya di bulan Ramadan ini, dan teman-teman semoga setelah Ramadan, setelah Lebaran jualannya juga semakin banjir gitu ya, nggak apa namanya, malah nggak turun gitu ya, karena tips dan trik dari Kak Kris. Teman-teman, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium.
Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.